Suasana panas usai laga dramatis antara GS Caltex versus Red Sparks tak hanya datang dari pertandingan di lapangan, tetapi juga dari momen menarik yang terjadi setelahnya. Pelatih Red Sparks Ko Hee-jin tertangkap kamera dengan sabar menunggu Megawati yang tengah menjalani wawancara sebagai MVP pertandingan. Momen ini yang awalnya tampak sederhana justru menjadi pusat perhatian dan perbincangan hangat di kalangan penggemar voli. Megawati Bintang asal Indonesia kembali tampil gemilang dan berkontribusi besar dalam kemenangan timnya. Performa impresifnya membuatnya didapuk sebagai MVP laga tersebut. Namun di balik sorotan media yang tertuju pada Megawati, pemandangan lain tak kalah menarik. Ko Hee-jin berdiri di belakang menunggunya dengan sabar. Ekspresi Ko Hee-jin yang penuh perhatian dan bangga saat melihat Megawati diwawancarai sukses mencuri perhatian para penggemar. Banyak yang menilai bahwa ini adalah bukti nyata betapa sang pelatih sangat menghargai peran Megawati dalam tim. Dukungan dan kepercayaan Ko Hee-jin terhadap Megawati memang bukan rahasia lagi, mengingat sejak awal musim ia begitu yakin bahwa Megawati bisa menjadi ujung tombak Red Spark. Ko Hee-jin dikenal sebagai sosok pelatih yang memiliki gaya kepemimpinan tegas namun penuh perhatian terhadap pemainnya. Sejak bergabungnya Megawati dengan Red Sparks, pelatih asal Korea Selatan ini kerap memberikan motivasi dan strategi terbaik untuk mengoptimalkan performa sang speaker asal Indonesia. Kepercayaan yang diberikan kepada Megawati pun dibayar tuntas dengan performa luar biasa di setiap laga, termasuk pertandingan melawan GS Caltex ini. Tim bola voli Daejeon Jungkangjang Red Sparks akhirnya berhasil merebut peringkat kedua pada klasemen Liga Voli Korea 2024-2025 setelah menutup pertandingan putaran kelima dengan torehan manis. Red Sparks sukses mengandaskan perlawanan GS Caltex dengan kemenangan 3 set langsung pada laga yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Korea Selatan, Sabtu 22 Februari 2025. Tambahan poin dari kemenangan ini sudah lebih dari cukup bagi tim besutan Ko Hee-jin untuk naik ke posisi kedua klasemen sementara. Red Sparks kini mengoleksi 58 poin melewati perolehan Suwon Hyundai Hill State yang turun ke peringkat 3 dengan 57 poin. Setelah hanya mampu meraih 1 poin dari 2 pertandingan terakhir mereka. Tak hanya unggul dalam poin, Red Sparks juga memiliki jumlah kemenangan lebih banyak dengan selisih 3 kemenangan. Meski berhasil meraih kemenangan penting, Red Sparks harus menerima kenyataan pahit dengan cederanya pemain asing asal Serbia Vanja Bukilic. Bukilic mengalami cedera setelah melakukan pendaratan yang tidak sempurna saat berupaya menahan serangan dari speaker GS Caltex Gisela Silva di awal set pertama. Insiden tersebut membuat Bukilic mengalami cedera terkilir pada kaki kirinya sehingga harus ditarik keluar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan hingga akhir laga. Absennya Bukilic menjadi ujian tersendiri bagi Red Sparks. Namun kehadiran Jeon Dabin, rookie berbakat berusia 18 tahun memberikan warna baru dalam pertandingan. Pemain muda ini berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai pengganti Bukilic dan mencetak poin seluruhnya berasal dari bola serangan. Bahkan Jeon Dabin menjadi penentu kemenangan Red Sparks lewat spike rush-nya dari posisi 4. Duel ketat terjadi pada set pertama dan kedua di mana GS Caltex terus memberikan perlawanan sengit. Namun di set ketiga Red Sparks berhasil menunjukkan dominasinya dengan unggul telak 25-11. Pelatih Ko Hee-jin pun memanfaatkan keunggulan ini untuk memberikan kesempatan bermain kepada pemain cadangan seperti Lee Son-woo dan Shin Eun-ji agar bisa mendapatkan pengalaman bertanding yang lebih banyak. Setelah pertandingan, Megawati Hangestri yang terpilih sebagai MVP laga mengungkapkan rasa bahagianya atas kemenangan Red Sparks yang berhasil naik ke peringkat kedua klasemen. Namun pemain asal Indonesia ini tetap menegaskan bahwa tim harus tetap fokus dan tidak terburu-buru dalam mengejar target. Sebenarnya kalau tentang ranking senang juga kita bisa naik ke atas. Tetapi kita harus selangkah demi selangkah tidak bisa langsung ke atas, ujar Megawati. Ia juga tak lupa memberikan dukungan dan doa untuk kesembuhan rekan setimnya Vanja Bukilic. Terpenting kita main senang dan cepat sembuh juga untuk Bukilic, tambahnya.
Pelatih Hwasong IBK Altos, Kim Ha-chul, menyoroti salah satu andalannya Victory Ia Dancap usai menjalani lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Kedalahan masih belum berhenti menghujani langkah IBK Altos tatkala fase reguler Liga Voli Korea 2024-2025 mulai mendekati masa-masa terakhir. Terkini, tim yang dilatih oleh Kim Ha-chul tersebut tidak bisa berbuat banyak ketika menghadapi Gincheon Korea Expressway Hipes, Kamis 20 Februari 2025. Bertindak sebagai tuan rumah, IBK Altos dibungkam oleh permainan solid juara Liga Voli Korea musim 2022-2023 itu dengan skor 0-3 dengan kekalahan ini. Tim yang diperkuat oleh mantan kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Liso yang belum menang dalam 5 laga beruntun. IBK Altos sendiri benar-benar menunjukkan permainan yang kurang solid meski pemain asing mereka, Victory Ia Dancap cukup menggila di laga ini. Saingan andalan Red Sparks asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi dalam tabel top skor itu keluar sebagai pemain tersubur dengan menghasilkan 26 angka. Meski demikian, kontribusi dari pemain asal Ukraina tersebut tidak serta-merta membuat Kim Ha-chul sebagai pelatih IBK Altos merasa puas. Pria berusia 70 tahun tersebut menilai ada sikap yang berbeda yang ditunjukkan Dancap sejak putaran musim ini bergulir. Kim pun berharap agar di laga-laga berikutnya, Dancap bisa mengubah sikapnya untuk tampil lebih serius lagi agar bisa menyudahi catatan kelam IBK Altos. Dalam kesempatan yang sama, Kim juga tak lupa untuk memberikan apresiasinya kepada Dancap yang sudah menyumbang banyak poin. Usai pertandingan ini, Dancap sudah membukukan 750 poin untuk menduduki peringkat kedua top skor sementara. Dia unggul cukup jauh atas pesaing terdekatnya Megawati yang berada di ranking ketiga dengan raihan total 693 poin. Saya rasa pola pikirnya sedikit berubah sejak awal musim ini, kata Kim. Dancap tampaknya berpikir bahwa ia adalah pemain yang sangat bagus yang tidak bisa mengatasi kepribadiannya. Saya tidak berpikir bahwa Liga Voli Korea adalah sesuatu yang bisa diremehkan. Saya tahu ia bekerja keras dan melakukannya dengan baik, tetapi ia jelas berbeda dari sebelumnya. Persaingan posisi kedua semakin panas menjelang putaran kelima Liga Voli Korea berakhir. Suwon Hyundai E dan Chehil State dan Daejeon Jungkwanjang Red Sparks menemui jalan terjal untuk mempertahankan dan merebut posisi kedua di klasemen setelah hasil kurang memuaskan pada laga terakhir. Hyundai State kalah dari GS Caltex dengan skor 2-3 dalam pertandingan di Janchu Gymnasium, Seoul pada 18 Februari. Juara bertahan ini mengalami kekalahan pertamanya dari GS Caltex musim ini. Pada semua pertandingan sebelumnya adalah kemenangan telak 3-0, tetapi dalam pertandingan ini mereka kalah dalam set penuh yang ketat. Hyundai State yang memperoleh tambahan 1 poin dikejar ketat oleh Red Sparks yang berada di posisi ketiga. Hyundai State yang kalah di set pertama dari GS Caltex berhasil merebut set kedua dan ketiga dengan selisih yang besar. Namun, masalah fisik di akhir set keempat membuat mereka tertahan dan pertandingan berlanjut ke set kelima. Pada set kelima, GS Caltex membuat Oh Seon bersemangat sejak awal dan suasana berubah karena kesalahan berulang Basoko. Basoko yang mencetak 23 poin menyaksikan kekalahan timnya dari bangku cadangan. Saya pikir kami bermain bagus, tetapi hasilnya mengecewakan. Go Ye-rim bermain bagus di posisi Wipawa, kata pelatih Hyundai State. Tetapi mengecewakan bahwa kami tidak dapat menggantikannya saat ia memiliki masalah fisik. Saya pikir kami tertinggal dalam hal kemampuan penyelesaian permainan. Sementara itu, Hyundai State yang tertinggal 2 poin dari Red Sparks yang berada di posisi ketiga. Dijadwalkan bermain melawan Incheon Haeunkook Live Pink Spiders yang berada di posisi pertama di Suwon pada Jumat 21 Februari 2025.